Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Budi Semok. Pada kesempatan kali ini kita akan memberikan tips kepada teman-teman bagaimana cara memilih set top box yang baik dan benar ya. Zaman sekarang ini sudah mulai pemerintah sudah mewajibkan kita untuk berpindah ke TV digital karena siaran TV analog akan segera dihapuskan paling lambat itu tanggal 2 November 2022, jadi tahun depan, karena video ini dibuat tahun 2021. Nah, makanya kita perlu mempersiapkan diri, kita beli yang namanya set top box mulai sekarang ya. Nah, tentu saja sebelum kita membeli set top box kita perlu menentukan atau kita perlu mencari tips-tipsnya biar kita itu nggak salah beli ya, karena memang kalau kita salah dalam memberi sebuah barang itu akan berakibat yang pertama pasti penyesalan, yang kedua kemubaziran. Kita itu percuma beli alat ini tapi nggak bisa dipakai atau nggak sesuai dengan keinginan kita. Makanya kita akan memberikan setidaknya 6 tips nanti ya yang bisa dipakai untuk teman-teman membeli set top box. Nah, oke. Kita akan masuk ke tips yang pertama. Tapi sebelumnya saya ingatkan bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa klik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Nah, ini tips yang pertama, yaitu mencari tahu apa itu set top box. Oke. Jadi sebelum kita membeli suatu barang, kita harus tahu dulu nih ya apa yang kita beli. Jadi kita harus cari tahu dulu set top box itu apa. Ya, ini sedikit gambaran saja buat teman-teman bahwa set top box itu adalah sebuah alat yang digunakan atau yang berfungsi atau yang bekerja atau yang memiliki kemampuan mengolah sebuah sinyal digital yang diterima oleh antenanya antena biasa, kemudian diolah oleh set top box ini, kemudian menjadi sesuatu yang bisa sesuatu yang bisa diterima atau bisa ditampilkan di TV analog kita, baik itu TV digital, TV LED ataupun TV tabung. Nah, itu fungsinya. Setelah kita mengetahui apa itu set top box, kita bisa cari tahu pengertiannya apa, jenis-jenisnya apa. Nah, kayak gitu ya. Buat teman-teman yang pengen cari tahu bisa dicari tahu di Google. Nah, setelah sudah kita mengetahuinya ternyata set top box fungsinya itu ini, terus jenis-jenisnya ini, kita melanjut ke tips yang kedua, yaitu menentukan pilihan. Nah, artinya apa menentukan pilihan? Kita harus menentukan pilihan set top box seperti apa yang harus kita beli, yang harus kita pilih. Set top box biasa yang cuma bisa untuk TV digital saja, atau kita perlu beli set top box yang misalkan bisa untuk internetan atau TV yang menggunakan jaringan internet, kayak gitu. Tapi saran saya sih kalau mau beli sih yang DVB-T2 saja, yang untuk TV digital biasa saja, karena untuk keperluan internet kita bisa pakai HP saja. Kenapa saya sarankan seperti itu? Karena iya, keperluan penghematan juga. Ya, buat teman-teman yang kelas menengah ke bawah seperti saya, ya sebaiknya beli set top box yang DVB-T2 biasa. Nah, kayak gitu. Itu adalah tips yang kedua. Nah, setelah kita menentukan pilihan, oke, saya mau beli set top box yang biasa saja. Kemudian setelah kita menentukan itu, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu tips yang ketiga inilah mengunjungi situs jual beli online. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencari tahu merek-merek apa saja yang bisa kita beli, yang bisa kita pilih sesuai dengan keinginan kita. Nah, tapi sebelumnya buat teman-teman yang mau mencari di situs jual beli online, bisa apa saja, bisa Shopee, bisa Bukalapak, bisa Tokopedia. Jangan lupa aktifkan ini ya, filter untuk daerahnya. Jadi buat teman-teman jangan lupa mengaktifkan itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah kita bisa mengetahui ternyata di daerah kita set top box itu yang terlaris adalah harga sekian, dan juga merek ini atau merek itu atau merek nah, kayak gitu ya. Nah, setelah kita sudah mengetahuinya, kita menentukan
beberapa merek yang sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan harga yang kita inginkan. Nah, setelah kita mengetahui beberapa itu, kita lanjut ke tips yang keempat ya. Tips yang keempat adalah kita menentukan beberapa merek ya. Jadi jangan cuma satu saja, kita bisa tentukan 2 atau 3 merek yang di sana itu terlaris ya, dan juga harganya sesuai dengan keinginan kita atau kemampuan finansial kita. Nah, setelah kita menentukan beberapa merek itu, kita lanjut tips yang kelima. Tips yang kelima adalah mencari review di YouTube atau juga bisa di kolom penilaian. Jadi untuk produk-produk tertentu ya gak tertentu sih, untuk produk-produk yang laris itu pasti di kolom komentar atau di kolom penilaian itu pasti ada beberapa review dari pembelinya. Kita bisa nonton itu atau kita bisa lihat di YouTube ya. Kita bisa dilihat di YouTube. Misalkan kita cari tahu set-top box di VBT2 merek apa ya, kita tinggal klik saja, kita lihat reviewnya. Nah kayak gitu. Setelah kita sudah melihat reviewnya, kita sudah tahu merek ini ternyata kayak gini, merek itu ternyata kayak gitu, merek yang EA ternyata kayak EA. Nah, kita kembali lagi ke tips yang keenam. Nah, tips yang keenam ini adalah kita kembali lagi ke situs jual beli online untuk membeli merek yang kita inginkan, yang sudah kita lihat reviewnya, atau kita bisa pergi ke pasar offline atau toko-toko elektronik untuk mencari barang yang kita inginkan. Nah kayak gitu. Saya yakin ketika 6 tips ini teman-teman terapkan, saya yakin gak akan ada teman-teman di luar sana yang salah beli set-top box kayak gitu ya. Oke, video kali ini semoga bermanfaat. Itu adalah 6 tips yang bisa saya bagikan yang berdasarkan pengalaman saya pribadi. Semoga bermanfaat, semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan. Jangan lupa subscribe buat teman-teman yang belum subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa juga sholat bagi teman-teman yang belum sholat. Oke, terima kasih, video kali ini saya akhiri. Jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.